سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa tsana, pujian yang tidak pernah terhenti. Karena pertama kita kagum akan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kedua syukur kita selalu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah. Puji Allah kepada dirinya, puji Allah akan hambanya, puji hamba kepada Tuhannya, bahkan puji hamba kepada sesamanya. Semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, Rasul yang sangat sayang kepada umatnya, yang merindukan kita semua. Yang baginda mengatakan, saya merindukan saudara-saudara saya. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, bukankah kami saudara engkau? Nabi mengatakan, bukan, kalian ini adalah sahabat saya. Saudara saya adalah saudara yang datang di kemudian hari, tidak pernah melihat wajah saya, tapi mereka beriman kepada saya. Artinya orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah melihat wajah Nabi, itulah orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang melihat Nabi, duduk bersama Nabi, tapi mereka tidak dapat hidayah beriman kepadanya. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, satu anugerah yang besar Allah berikan kepada kita adalah anugerah iman kepada Allah dan Rasulnya. Para guru kami, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pemberian Allah yang besar adalah Allah anugerahkan kepada kita rasa kasih sayang, rahmat. Allah berikan kepada kita rahmat, dengan itu kita saling menyayangi. Dengan itulah orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, orang muda hormat kepada orang tua, dan orang tua sayang kepada anak muda. Itu adalah pemberian yang bernama rahmat. Ya, maka oleh karena itu hadis malam ini tentang babu ar-rahmatu mi'atu juzuk. Rahmat itu ada 100 bahagian. Kalau kita belah-belah rahmat itu berapa bahagian? Bisa dibelah menjadi 100 bahagian. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري
Qala akhbarana Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bahagian. Dibilah-bilah menjadi 100 bahagian. Fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in. Maka Allah pegang itu, Allah tahan itu yang di sisinya berjumlah 99. Jadi Allah pegang 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan ke bumi ini hanya satu saja. Satu rahmat saja. Jadi ada 100. 99 Allah tahan. Allah hanya berikan kepada semua makhluk di atas muka bumi ini satu. Satu dibagi-bagi. Berapa jumlah? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Ada kita 7 miliar. Ada makhluk yang lain sekian miliar. Bagi-bagilah. Berapa? 0,00. Bahagian rahmah itu berapa? 0,00. Ya. Bagi-bagi. Fa min dzalikal juz', dari nikmat rahmat satu bahagian itu apa fungsinya? Yatarahamal khalqu, itulah dengan itu kita saling menyayangi. Dengan itu 0,00. Dengan itu kita saling mencintai. Dengan itu suami sayang kepada istrinya. Dengan itu istri sayang kepada suaminya. Itu 0,00. Hari ini kalau anak tak pulang, rindu kita. Dengan apa kita rindu? Dengan 0,00 rahmat Allah. 0,0 rahmat itu kita rindu kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara kita. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sehingga kuda itu mengangkat kakinya itu agar anaknya itu terjaga, terpelihara, karena sayang kuda itu kepada sang anaknya. Ya. Dengan itulah pula ayam, dia masukkan anaknya ke dalam sayapnya. Bayangkan. Dengan itulah pula semua makhluk itu menjaga anaknya. 0,00 sekian rahmat Allah itu. Dengan itulah kita saling mencintai. Dengan itulah kita saling menghargai. Dengan itulah kita saling nasihat menasihati. Jadi bayangkan 99 rahmat itu nanti akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana bayangannya? Oh, wa khilan salaman salama ashabul yamin ma ashabul yamin. Maka nanti tidak ada orang dengki, tidak ada. Tidak ada. Kenapa? 99 rahmat Allah itu. Yang ada kita saling mencintai, kita saling menghargai, kita saling menasehati. Itu alam surga seperti itu. Karena 99 rahmat Allah tumpahkan di sana. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, begitulah peran rahmah itu dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita membenci, seakan-akan tercabut rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada orang tua pukul anaknya, seakan-akan tercabut rahmat yang Allah titipkan kepada dirinya. Demikianlah seterusnya. Jadi makanya orang kalau sudah buat sesuatu yang tidak baik, seolah-olah tidak ada rasa kasih sayang, seolah-olah hilang kasih sayang. Bayangkan makhluk yang lain saja begitu mencintai sesamanya, kenapa manusia tidak? Jadi oleh karena itulah jemaah rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah turunkan satu rahmat, dengan itu kita saling mencintai kepada sesama. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, Nabi ingatkan kepada kita, wala tadabaru wala tabagharu wa kunu ibadallah ikhwan. Janganlah saling
iri hati, janganlah kita saling membelakangi. Ya? Jadikan hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Anggap saja orang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita bisa menghormati dia. Ketika kita saling menjaga, anggap orang lebih baik, kita bisa menghormati dia. Dan dia anggap kita lebih baik, dia hormati kita. Masya Allah, begitulah adanya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Siapa orang yang kita hormati itu? Nah, satunya Nabi sebut setelah ini, disebut dalam bab ini, babu al-wusatu bil jar, bab wasiat untuk bertetangga. Karena orang yang paling dekat dengan kita siapa? Bukan saudara kita. Mungkin kita saudara jauh, tapi siapa yang paling dekat? Yang paling dekat adalah tetangga kita. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling baik dengan tetangganya. Jadi orang kalau tanya gimana, masya Allah Pak Bapak itu baik sekali. Ya itu catatan dia, catatan yang enggak dicatat, penilaian yang enggak dinilai dalam sekian hari kehidupan bersamanya, mungkin 100, mungkin 1000, mungkin selamanya sebelum kita mati. Dia memberikan nilai yang luar biasa. Dia mensaksi hari kiamat akan kebaikan-kebaikan kita ketika menghadap Allah. Ya Allah, ini tetangga saya. Oh, bagus ya Allah. Mantap dia. Akhlaknya luar biasa ya Allah. Dia yang akan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita. Nah, maka oleh karena itu tetangga itu teman-teman rahmatullah, memang dia kata yang singkat, jarun, orang yang mendampingi kita. Ya. Nah, minimal dia ada 3 kategori tetangga. Tetangga itu ada 3 tingkatan. Ada tetangga yang dia hanya satu hak. Dia adalah memang karena tetangga. Satu hak, hak bertetangga. Ada 2 hak. Siapa itu? Orang yang tetangga dan seagama. 2 hak. Ada yang 3 hak. Apa itu? Dia tetangga, kemudian dia orang yang seagama. Yang ketiga apa? Dia adalah saudara kita, adik kita, abang kita. Dia adalah 3 hak. Nah, jadi oleh karena itu jamaah rahmatillah, sayangilah tetangga kita, karena mereka adalah orang yang menyaksikan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat kalau ayah datang, sering saya ceritakan, itu tak lama di rumah bilang, Fauzi saya mau pulang. Kenapa? Kambing. Ya bukan kambing, dia senang sama tetangganya, orang yang tinggal bersamanya, duduk bercerita, ngopi bersama. Itu yang membuat beliau tidak bisa tinggal bersama anaknya. Beliau, masya Allah, sangat menikmati hidup dengan tetangganya. Jadi oleh karena itu teman-teman rahmatullah, inilah nikmat bertetangga. Nah, kita ada tetangga, terasa enggak nikmat? Nah, masing-masing kita beda pengalaman. Kalau kita bisa menikmati, tetangga adalah nikmat. Kalau tidak, nah begitulah adanya. Ya. Sama dengan keluarga. Kalau kita menikmati, keluarga adalah nikmat. Kalau tidak, ya sudah. Jadi Allah pulangkan itu kepada kita. Ya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Ismail bin Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Senantiasa Jibril selalu mewasiatkan saya terhadap tetangga. Sampaikan pesan-pesan bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Berbaik-baik dengan tetangga. Terus memberikan itu nasihat itu kepada saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Saya hampir berfikir bahwa tetangga itu akan mewariskan saya. Begitu terus diulang-ulang oleh Jibril alaihissalam
seakan-akan tetangga itu adalah waris. Dia akan mewariskan harta kita. Seakan-akan. Begitulah dekat Nabi dengan tetangganya. Dan begitulah kita umat Nabi, baik, bersahabat, bermuamalah dengan tetangga. Jadi zaman rahmatullah inilah aspek-aspek yang tidak boleh kita tinggalkan di mana kapanpun, sesibuk apapun. Maka tetangga itu adalah saudara kita, adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang pertama melihat kita. Setiap hari bertemu. Kalau saudara mungkin setahun mungkin 2 kali. Kalau tetangga setiap hari pulang, balik, masuk, ketemu terus dengan tetangga itu. Bayangkan orang kalau tidak baik dengan tetangga gimana? Kalau ketemu belok kiri, belok kanan, gitu. Karena tiap hari bertemu. Nah, tiap hari. Ini kita ke masjid pulang, ketemu tetangga. Nanti keluar lagi, ketemu lagi. Balik, ketemu lagi dengan tetangga itu. Bayangkan, setiap kali bertemu, Assalamualaikum. Kalau ada 6 kali berapa? 6 kali Assalamualaikum. Dia 6 kali jawab. Berapa sudah pahala dan kebaikan kita dengan tetangga itu? Nah, jadi apa jemaah rahmatullah? Minimal haknya apa? Hak memberikan salam. Kita berikan salam, dia jawab salam. Sudah. Hak minimal. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf syarat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Kalau beriman, kalau enggak ya berarti mungkin enggak. Tanda orang beriman apa? Tanda pertama, dia bisa berbuat baik kepada tetangga. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, syaratnya adalah dia beriman kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu adalah seorang yang datang membawa berkah. Tamu. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada tamu, maka Nabi bawa ke masjid. Ya, ditanya siapa yang akan bisa menjamu tamu saya ini? Ada seorang angkat tangan, saya ya Rasul. Ada yang menjamu apa? Ada nanti memberikan makanan, minuman, kan gitu. Bawalah dia ke rumahnya. Sampai ke rumahnya dengan segala percaya dirinya, tanya sama istrinya, "Dek, ada makanan enggak?" Enggak ada, Bang. Yang ada makanan cuma cukup untuk anak-anak. Coba kamu usahakan anak-anak bisa tidur. Usahakan anak-anak bisa tidur. Macam mana? Ya kamulah, coba usahakan bisa tidur tanpa makan. Untuk apa? Agar makanan ini diberikan kepada sang tamu. Sudahlah, istrinya patuh, usahakan tidur anak-anak. Lalu disiapkanlah makanan, dihidangkanlah makanan kepada tamunya, dan mereka duduk berdua, semua pegang piring lah bahasa kita. Ya. Ketika hendak makan tu, seakan-akan jatuh sesuatu, lampunya mati. Makanlah tamu sekenyang-kenyangnya, isi sama suaminya makanlah, makan angin, seakan-akan makan, tapi padahal tidak, tok saja, tok. Seolah-olah makan, tapi tidak makan. Agar tamunya nyaman untuk menikmati makanan. Nah, itu. Hari malam berlalu, subuh pun tiba, datanglah beliau dengan tamunya ke masjid. Ya? Apa kata Nabi? Saya sudah diberitakan Jibril apa yang kalian kerjakan tadi malam. Sudah diberitakan apa yang kalian kerjakan tadi malam. Artinya apa? Apa yang kalian kerjakan, kalian tidak makan. Justru kamu berikan makan kepada tamu seakan-akan kalian makan. Sesuatu yang tidak biasa. Anugerah
rahmat yang luar biasa. Ya, makanya itulah kehebatan orang-orang Ansar itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka juga dalam keadaan ketiadaan. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Teman rahmati Allah, ini poin yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi muliakan tamu. Kalau ada tamu rasanya sudah enggak, alah datang lagi tamu ini. Jadi harusnya apa? Harus yakin bahwa tamu datang membawa berkah. Membawa berkah. Berkah duniawi dan berkah ukhrawi. Kemudian berikutnya apa lagi? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Jadi tanda orang yang beriman, kalau ngomong dia baik, kalau enggak dia diam. Misalnya ini apa saya ngomong, udah diam aja. Kalau ada cerita yang baik, tidak riba, tidak namimah, tidak fitnah, itu ya. Kalau enggak diam aja, mungkin dia berzikir entah apalah. Ya. Pokoknya setiap dia ngomong adalah madu yang menyembuhkan penyakit. Kalau dia ngomong enak rasanya, sakit pun hilang. Itu kalau dia ngomong. Kalau diam pun membuat kita nyaman juga. Ya, jadi diam itu adalah emas dan ngomong itu adalah perak. Ya, ngomong ketika ada maknanya adalah bisa membahagiakan orang lain. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang kalau ngomong itu kita nikmati. Ada ya? Kita ingin mendengar perkataannya walau sepotong kata, ada itu. Senang. Apa itu? Itu rahmat Allah kepada dia. Kalau dia ngomong senang kita. Tadi nak semangat, tambah semangat kita. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Tidak menyakitkan, membahagiakan. Maka oleh karena itu, walaupun kita tak bisa bersedekah dengan harta, minimal bersedekahlah dengan kata-kata. Mungkin dengan harta berat, enggak apa-apa. Walau kita tak bersedekah dengan harta, minimal bersedekahlah dengan kata-kata yang memberikan semangat, motivasi, membahagiakan. Jadi jemaah alhamdulillah, walaupun kita mungkin ada kita share sesuatu yang membahagiakan orang lain, kita respon sesuatu yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang. Masya Allah mantap kali ya, senang orang. Cantik kali ya, senang orang. Jadi buat orang lain bahagia walau dengan kata-kata. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau sudah bertemu dengan Nabi itu, orang susah jadi bahagia. Orang susah tambah senang kalau ketemu Nabi itu. Karena Nabi punya resep membahagiakan. Jangan resep menyusahkan orang, jangan. Resep membahagiakan. Jadi itu apa kata kunci dalam hidup kita. Hiduplah dengan membahagiakan orang lain dengan sedikit apa yang kita miliki. Dengan sedikit apa yang kita miliki. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini memberdayakan apa? Kita punya mulut untuk bicara, kita berdayakan mulut. Ada telinga, apa telinga? Telinga dengarkanlah. Biasanya istri kita ngomong, dengar ya. Ya adik betul, masya Allah. Dengar saja, senang beliau tu. Istri itu kalau didengar ini enak, senang dia. Allah subhanallah, masya Allah, senang. Dengar saja. Kita punya kaki, ya kalau diundang datanglah, kalau ada kesempatan datanglah. Itu. Jadi memberdayakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, itu namanya syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut lagi bab hakul jar, hak tetangga. Kewajiban kita hak bagi tetangga. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, haddatsana Ahmad bin Humaid, haddatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'ad
qala sami'tu Aba Dhabiyah Al-Kala'i qala sami'tu Al-Miqdadah bin Al-Aswad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Nabi bertanya kepada sahabatnya tentang perbuatan zina. Perbuatan zina. Hukumnya haram. Qalu, mereka bilang haramun haramahullah wa rasuluh. Itu haram, diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Faqal, maka Nabi mengatakan, bersabda, li ayyazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aysaru 'alaihi min ayyazni bimra'ati jarihi. Maka menzinahi, seorang laki-laki menzinahi 10 wanita itu masih lebih ringan ketimbang dia menzinahi dengan seorang wanita tetangganya. Bukan boleh saja bukan, tetapi begitulah bandingan beratnya hak tetangga itu masih lebih ringan, padahal zina itu berat sekali, tapi dengan tetangga itu 10 kali lipat ganda. Itu. Bayangkan surga kita ada salah satunya ada pada tetangga. Surga itu ada pada ibu kita, surga itu ada pada tetangga kita. Jadi oleh karena itu orang yang baik mesti baik di hadapan tetangga. Masya Allah, baik di hadapan tetangganya. Maka oleh karena itu ketika tetangga kita saling bantu, saling bertolong menolong, ini luar biasa. Kalau kemudian Jemaah rahmatullah wasallam an sadaqah, Nabi tanya pula kepada sahabatnya, bagaimana kalau mencuri itu? Mencuri itu qalu haramun, haram. Haramahullahu wa rasul azza wa jalla wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya. Maka Nabi katakan li ayyasriqa min 'ashrati ahli awiyatin aysaru 'alaihi min ayyasriqa min baiti jari, bahwa mencuri sesuatu 10 rumah itu masih ringan dibandingkan mencuri 1 rumah pada tetangga. Jadi mencuri itu berat, tapi mencuri pada tetangga jauh lebih berat lagi, 10 kali lipat ganda. Begitulah hak tetangga yang ada pada kita. Begitulah bahwa surga itu salah satunya ada pada tangan tetangga kita. Masya Allah, indah sekali hidup baik dengan tetangga, indah sekali, indah sekali. Oleh karena itu tidak boleh ada kata yang keluar menyakitkan tetangga, karena pun tetangga akan menjaga, tak akan dia menyakiti kita. Kalau ada sesuatu pun keliru, segera buka pintu maafkan, sehingga lancarlah hubungan interaksi kita dengan tetangga. Sebab kalau dah enggak enak perasaan, dah enggak enak, hati ini sudah enggak enak, hilangkan itu semua, bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya agar enak dalam kehidupan kita. Karena dengan tetangga kan bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, mungkin sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, kita masih berpapasan dengan tetangga. Bagaimana itu? Jadi oleh karena itu, inilah Nabi wasiatkan kepada kita betapa pentingnya hubungan baik bersama tetangga. Hamba Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poinnya, babu yubda bil jar. Bab apapun dimulai dari tetangga. Mau sedekahkah, mau buat baikkah, startnya ada pada kalau ini mau sedekah kan, start tetangga di samping. Ini ada buah macam mana nih bagi? Tetangga start. Ini ada durian punya, tetangga start. Semangka banyak, tetangga start. Jadi
tetangga adalah garis start. Masya Allah. Tetangga pula juga begitu kepada kita. Beliau pun jadikan kita sebagai garis start. Masya Allah. Belum orang lain makan durian, gimana? Saya sudah makan. Dia tetangga mereka kasih. Masya Allah. Itulah nikmat yang apabila kita nikmati. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن أبي عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Ya, jadi masih hadis yang tadi. Dan Jibril senantiasa terus menerus mewasiatkan, memberikan arahan kepada saya berbaik-baik dengan tetangga sehingga saya menyangka akan dapat warisan. Dia akan dapat warisan dalam harta peninggalan nantinya. Seakan-akan begitulah dekat tetangga dengan kita. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu poin bahwa yubda bil jar, kita mulai dengan tetangga. Ada hadis yang lain. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Dawud bin Shabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni pada suatu hari annahu dubiha lahu syat. Ada orang menyembelihkan untuknya satu kambing. Jadi orang lain menyembelih untuk beliau seekor kambing. Bayangkan, orang baik-baik itu. Beliau tidak sembelih, orang lain sembelih kasih untuk beliau. Mungkin beliau juga gitu, nanti satu saat beliau sembelih untuk orang lain. Nah, makanya kalau kita makan, usahakan makan itu ada yang kita bagikan kepada teman kita. Ya, kalau kita makan satu, usahakan dapat dua. Satu untuk diri kita, satu untuk teman kita. Teman kita juga gitu. Kalau dia beli kuliah, beli dua. Satu untuk dirinya, satu untuk kita. Akhirnya kita berikan dia, dia berikan kita. Jumlah kuihnya sama, dua biji. Pahalanya beda. Kalau tadi kita makan langsung sendiri dua, enggak ada pahalanya. Tapi karena kita saling beri, walaupun dua juga, sudah ada pahala kita untuk diri kita dan pahala untuk berbagi. Bayangkan. Jadi memang jumlahnya dua, tetapi karena kita saling berbagi, maka akan beda nilai pahalanya. Maka usahakan hidup ini dengan berbagi, walau hanya sebutir kurma. Ittaqillaha walau bisyiqqi tamratin. Jaga dirimu dari api neraka, walaupun sedekah sebutir kurma. Pak, ini ada sedekah apa? Kurma sebutir. Masya Allah, sebutir. Itulah yang saya mampu, Pak. Terimalah sebagai penjaga daripada api neraka. Ya, jadi kita jangan malu bersedekah, walau sebutir kurma. Jangan bilang macam mana Pak, tidak berani kalau enggak sekilo. Jangan. Karena ketika ada sekilo kita bilang, alah, kalau enggak 1 ton tidak enak terus. Sedekahlah walau hanya sebutir kurma. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi annahu dhubiha lahu syatun, disembelihkan untuknya seekor kambing. Faja'ala yaqul li ghulamihi, lalu beliau mengatakan kepada budaknya, ya, ahdaita li jarina al-yahudi, apakah kamu berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Ahdaita li jarina al-yahudi, apakah kamu sudah berikan hadiahnya kepada orang Yahudi? Ini kita sudah ada kambing, sudah diberikan kepada Yahudi tetangga kita. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusinu bil jar, terus Jibril mewasiatkan saya agar berbuat baik kepada tetangga, hatta tanantu annahu sayuwarithahu, sehingga saya kira dia akan menjadi pewaris saya. Bayangkan, jadi ketika datang kambing
untuk beliau, diberikan ke beliau, apa beliau tanya? Sudahkah engkau memberikan kepada tetangga? Siapapun tetangga itu, siapapun. Pokoknya yang di samping rumah kita itu adalah tetangga kita. Berapa rumah? Nanti akan ada hadisnya. Ya, berapa rumah yang disebut dengan tetangga. Itu. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau demikian halnya perangai akhlak kita, sungguh luar biasa kehidupan kita dalam dunia, sungguh luar biasa sebagai contoh dan sebagai simbol kebaikan yang akan dicontoh oleh manusia-manusia yang lain. Jemaah rahmati Allah. Jadi kalau demikian, siapa orang yang pertama kita berikan hadiah? Siapa orang pertama? Ya, ada babnya. Bab yuda ila aqrabihim baban. Bab pemberian itu kepada yang paling dekat pintunya. Kan? Kenapa? Karena keluar kan lewat pintu, enggak mungkin lewat atap. Ya? Yang paling dekat pintu. Waktu kita buka pintu langsung ketemu. Itulah orang yang pertama berhak. Jangan kita bawa mulai. Kita bawa ke sana, karena di depan kita tuh mereka hanya dapat baunya saja. Jangan. Jangan. Jadi ini pesan-pesan dari seorang yang luar biasa yang pertama masuk surga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal. Ya, qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhatu ya sami'tu Talhata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, ya, inna li jarain, saya punya dua tetangga. Qala fa inni ayyuhuma uhdi, siapakah orang yang pertama sekali saya berikan sesuatu? Pemberian itu kepada siapa? Kalau ada dua tetangga, siapa yang paling pertama saya berikan? Apa kata Nabi? Qala illa aqrabihima minka baban, orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Nah, kita buka pintu, langsung pintu dia dapat. Itu yang pertama. Jangan melewati pintu dia, kita beri ke pintu yang lain. Sedih hatinya. Bukan masalah makanan itu, tapi sedih hatinya. Masya Allah, saya yang dekat dilewati ya. Sedih dia. Sedih bukan nggak dapat makanan, tapi masa ya. Jadi itu membuat dia tidak nyaman. Jadi oleh karena itu, Aisyah Ummul Mukminin bertanya, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Siapakah di antara berdua itu yang paling pertama saya harus berikan kepadanya? Nabi bilang apa? Ya, berikan kepada ila aqrabihima minki baban, orang yang paling dekat pintunya dengan engkau. Itu etika yang seperti itu diajarkan detail oleh Nabi. Begitu detail. Memberi yang paling dekat pintu. Kemudian berikutnya terus berikutnya. Karena manusia ya, di samping ada rasional, ada perasaan. Perasaan manusia ini halus sekali. Karena perasaan itu mungkin walaupun nasi tidak enak jadi enak dia. Tapi walaupun enak sekali, kalau perasaan tidak enak, nasi yang begitu enak, lauk yang begitu luar biasa berubah menjadi tidak enak. Apa yang tidak enak? Perasaan. Jadi kita menjaga perasaan orang lain. Ya, makanya ketika perasaan bicara, bukan lagi masalah harga, bukan lagi masalah harta, tapi perasaan itu menjadi lebih utama. Begitulah adanya Allah berikan kelebihan manusia itu, salah satunya adalah ada perasaan. Kalau kita sampaikan WA kepada orang, kan kita baca dulu. Kenapa? Jangan sakit hati dia. Padahal kita masuk nggak begitu. Tetapi karena cepat-cepat kita kirim,
Ada seorang orang tua datang kepada anaknya, anak yang jauh lah. Karena anaknya ini kepingin melayani ayahnya dengan baik, membeli tiket yang bagus, agar tempat duduknya bisa ke depan di mobil. Jadi waktu sampai, jadi ayah kapan pulang? Oh nggak apa, sekarang terus pulang. Memang nggak perlu saya datang ke kamu. Jangan kau pikir perlu kali enggak. Itu perasaan. Padahal anaknya maksudnya baik. Kapan ayah rencana pulang? Biar kita belikan tiketnya lebih cepat. Tapi karena tadi dia kurang bisa memetakan itu, memang kenapa saya pulang sekarang saja tidak apa-apa. Itu. Jadi oleh karena itu patutlah kita baca hal keadaan psikologi orang, mungkin capek baru sampai, biarlah tidur dan sebagainya. Maka ketika suami pulang ke rumah, apa yang disiapkan istri? Makan, minum, ya. Selesai. Jangan nimbang gimana nih lampu, nanti lampu itu. Yang lain nanti. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menjaga perasaan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poinnya. Kemudian masih poin yang sama juga ya, yang tadi Nabi mengatakan ila aqrabihima minki baban, orang yang paling dekat pintu dengan kamu. Babu al-adna fal adna min al-jiran. Jadi adalah bagaimana kita memberikan sesuatu itu dari yang dekat sampai yang jauh, begitu. Dekat sampai yang. Berapa rumah? Berapa jumlah tetangga yang dimaksud? Hadatsana Al-Husain bin Hurayth. Qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Al-Walid bin Dinar an Al-Hasan annahu su'ila 'anil jar. Jadi dari Al-Walid bin Dinar, dari Hasan ditanya kepada beliau, siapa yang dimaksud dengan tetangga itu? Siapa yang maksud dengan tetangga itu? Faqala 40 daran amamahu wa 40 khalfahu wa 40 an yaminihi wa 40 an yasari. Tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu semua tetangga kita. 40 rumah jauh. Bagaimana caranya? Yang dekat tuh. Itu caranya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, hidup kita ini adalah kebersamaan. Kebersamaan. Ada orang semakin banyak dia tetangga, semakin bahagia rasanya. Ya. Jadi karena beliau begitu bisa menikmati kehidupan dengan tetangga. Hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Akrimah ibn Ammar qala hadatsana Al-Qimah bin Bajalah bin Zaid qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi kata Abu Hurairah, wala yubda bi jari al-aqsa qabla al-adna. Janganlah kita mulai dengan tetangga yang jauh, baru kepada yang dekat. Jangan, yang dekat dulu baru yang jauh. Kita ada duren satu, ada 40 biji, bagi satu umpama, kan nggak satu-satu. Umpama, bagilah yang paling dekat sampai kepada yang jauh. Jangan sampai kita melangkahi dan melampaui, melewati, jangan. Ini ada langsung lewat, jangan. Karena itu akan menyebabkan hatinya tidak nyaman. Ya, kenapa ya saya kok? Jadi itu bukan masalah pemberian. Mungkin beliau juga banyak makanan, banyak dan sebagainya. Tapi bukan itu, tapi masalah tadi perasaan. Menjaga perasaan tetangga amatlah sangat penting, karena di tangannya lah ada salah satu kunci surga. Jadi itu penting.
hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala yubda bijarihi al-aqsa, janganlah dia mulai dengan tetangga yang jauh qabla al-adna, padahal yang dekat belum. Wala yubda bil abda qabla aqsa, walakin yubda bil adna, tapi mulailah dengan tetangga yang dekat sebelum sampai ke tetangga yang jauh. Nah, itu. Maka teman-teman rahmati Allah, kehidupan tetangga ini ya baik dalam masyarakat, di kota kah, di desa kah, Allah tak tanya di mana kita tinggal. Allah tak tanya apapun yang menjadi usaha kita, yang penting kita bisa berbuat baik dengan tetangga di tengah-tengah kesibukan yang kita miliki. Kita punya waktu minimal Assalamualaikum, minimal kalau ketemu alhamdulillah pas ketemu Assalamualaikum, senang bertemu, minimal bisa beri salam minimal ya. Okelah, kita akan sempat dulu lama-lama, tapi bisa berkomunikasi, memberi salam, saling mendoakan, sudah satu kebahagiaan. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang luar biasa. Setelah kita bicara hubungan anak dengan ayah dengan anak, hidup dalam rumah, apalagi di samping rumah ada rumah tangga. Ada rumah tetangga. Di samping rumah ada rumah tetangga. Nah, itu setelah kita baik dalam keluarga kita, tidak cukup. Sebelum kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, jemaah Allah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, hati yang lembut, ya, dalam kehidupan kita. Allah siram dengan rahmatnya, kasih sayangnya, bisa senyum di setiap waktu, ya, anugerah yang luar biasa. Karena semua manusia ingin kebahagiaan, dan bahagia itu ada dalam hati. Hati itu berangkat daripada penampilan luar. Kalau kita di luar telah senyum, hati kita ikut untuk senyuman. Kalau kita bisa maafkan secara kata-kata, hati pun ikut menyahuti apa yang kita berbuat dengan kata-kata kita. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman rahmatullah, memang konsep sederhana, tapi patut kita amalkan dan kita biasakan agar kita meraih kebahagiaan, bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.